Haleluya, puji Tuhan saudara. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kita bisa bertemu kembali di persekutuan doa kita pagi ini. Sepanjang malam Tuhan sudah menolong kita, sehingga kita boleh ada saat pagi hari ini dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya sepanjang hari ini pun Tuhan akan menolong kita dalam segala aktivitas kita. Apapun yang kita mau lakukan hari ini, saya percaya ada Allah yang bersama dengan kita, sehingga pertolongan Tuhan nyata dalam segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Sebelum kita lebih jauh menjalani hari ini, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan kita dalam kita beraktivitas dan juga dalam kita mengiring Tuhan. Tapi sebelumnya, kita mau siapkan hati kita untuk kita berdoa agar Roh Kudus kiranya yang akan menerangi hati kita dan memberikan kemampuan bagi kita untuk menjadi pelaku-pelaku dari setiap kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih, Engkau sungguh baik buat hidup kami. Engkau yang menolong kami Tuhan di sepanjang malam dalam peristirahatan kami. Kami boleh bangun pagi hari ini tanpa kurang suatu apapun. Kami boleh merasakan pertolongan Tuhan yang teramat luar biasa buat hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya sepanjang hari ini pun Engkau akan menolong kami. Kami akan beraktivitas Tuhan, tapi kami rindu Engkau yang bersama kami, untuk kami boleh memulai hari yang baru ini Tuhan, supaya kami memperoleh sukacita dalam menjalani sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kami sebentar mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau bagi setiap kami dan mampukan kami untuk menghidupi setiap kebenaran-Mu dalam hidup kami, sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Firman Tuhan pagi ini terambil dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kami dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Puji Tuhan saudara. Demikian firman Tuhan yang kita sudah baca pada saat pagi hari ini. Di sini dikatakan jemaat Smyrna dalam kitab Wahyu dianggap miskin secara jasmani, tetapi dikatakan kaya oleh Tuhan Yesus. Ia berkata, jikalau mereka setia sampai mati, maka Ia akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepada mereka. Di kota Smyrna sendiri, sama seperti beberapa kota Yunani lainnya, mereka sering mengadakan pertandingan olahraga, saudara. Dan para pemenang, mereka akan mendapatkan mahkota yang fana tentunya, atau penghargaan. Tetapi di dalam kitab Wahyu yang kita baca pagi hari ini berkata bahwa pemenang di dalam Tuhan akan memperoleh mahkota yang kekal atau yang abadi.
Karena mahkota ini memang disediakan khusus untuk orang percaya yang setia sampai mati. Tuhan menjanjikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, saudara. Tetapi mahkota ini dikhususkan kepada orang yang percaya yang setia sampai mati, maka akan memperoleh mahkota yang Tuhan sedang sediakan. Nah, pemahaman ini dapat kita bandingkan dengan kehidupan Rasul Paulus di dalam pengajarannya, bahwa dia mengilustrasikan kehidupan para murid Kristus di dunia ini sebagai pertandingan iman. Ia berkata, siapa yang menang akan memperoleh mahkota kebenaran. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Di sana dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, kalau dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12, di sana dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Banyak orang percaya Tuhan yang tidak tahan dalam pencobaan, saudara. Makanya banyak orang yang sudah dari kecil sudah percaya Tuhan, tapi tiba-tiba bisa meninggalkan Tuhan karena dengan banyak alasan. Ada yang karena disebabkan penyakit, atau ada karena masalah ekonomi, ada juga karena masalah masa depan atau jodoh dan lain sebagainya. Nah, mahkota kehidupan merupakan hadiah yang memang diperuntukkan bagi orang percaya yang bertahan, yang setia, yang melakukan pekerjaan Kristus sampai kesudahannya, saudara. Jemaat Smyrna yang tetap setia diberitahu bahwa mereka akan menderita penganiayaan. Bahkan mereka pun tidak memiliki atau tidak menikmati kemakmuran yang ada di dunia ini. Mereka memang mengalami kemiskinan secara materi, tetapi mereka dinasihatkan atau dinasihati supaya tetap bertahan dalam penderitaan yang mereka sedang alami. Karena Tuhan Yesus menjanjikan mereka akan memperoleh mahkota kehidupan, asalkan mereka tetap setia walau dalam penganiayaan yang mereka alami. Karena Tuhan berfirman dalam Wahyu pasal yang ke-3 ayat yang ke-5, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengakui namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Kadang kita sebagai orang yang percaya pun, saudara, sering mengalami jatuh bangun dalam iman. Tetapi itu tidak boleh dibiarkan terus-menerus. Kita harus kembali bangkit dalam mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Kita harus menang menghadapi segala tekanan dan tetap setia mengiring Tuhan sampai selamanya. Nah, mungkin di antara kita pernah atau bahkan sering menonton acara pertandingan olahraga, baik itu di televisi maupun secara langsung. Baik itu sepak bola, voli, bulu tangkis, dan lain sebagainya.
tentu mereka juga tidak selalu menang dalam setiap pertandingan. Mereka juga jatuh bangun dalam membangun karir mereka. Mereka harus rajin berlatih sehingga mereka bisa memenangkan sebuah pertandingan dan bisa dinobatkan sebagai pemenang dan mendapat piala sebagai penghargaan atas prestasi yang mereka raih tersebut. Jadi harus ada pengorbanan yang mereka harus lakukan. Nah, saat kita menyaksikan pertandingan tersebut, saudara, seperti itulah juga pertandingan hidup kita. Tidak selalu mulus, tidak selalu indah, dan tidak selalu menyenangkan. Bahkan orang yang tidak percaya Tuhan pun mengalami hal yang sama. Tapi kita bersyukur nilai lebih yang kita peroleh ketika kita hidup di dalam Tuhan adalah di saat kita tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan, melayani Tuhan selagi masih ada kesempatan, maka kita akan memperoleh mahkota kehidupan sesuai dengan janji firman Tuhan. Jadi meskipun perjalanan hidup kita tidaklah selalu menyenangkan, saudara, bahkan mungkin memiliki pergumulan yang tak kunjung selesai, tetaplah setia kepada Tuhan. Jangan pernah berpikir untuk menyerah, karena janji Tuhan dalam firman-Nya, Tuhan sudah menyediakan mahkota bagi mereka yang tetap setia sampai kesudahannya. Dan kiranya itu adalah kita semua yang ada pada pagi hari ini. Kiranya kita didapati tetap setia kepada Tuhan, walaupun dengan berbagai pergumulan yang sedang kita alami. Jangan pernah untuk meninggalkan Tuhan, apapun keadaan yang kita alami, masalah apapun yang sedang kita alami. Kiranya kita menjadi orang-orang yang nantinya bisa dinobatkan menjadi orang yang setia sampai Tuhan memanggil kita. Kita tetap setia kepada Tuhan. Ada banyak anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan karena hal-hal yang menurut mereka akan memiliki kehidupan yang jauh lebih baik dari hidup mereka sebelumnya. Mereka banyak menukarkan iman mereka, kepercayaan mereka hanya karena dijanjikan punya masa depan yang akan lebih baik atau karir yang lebih baik. Atau mungkin sudah lama berdoa untuk minta jodoh dari Tuhan, tapi tidak kunjung datang, sehingga ada yang menanyakan dari orang yang tidak mengenal Tuhan dan mengajak menikah dengan syarat meninggalkan imannya, dia pun mau. Saya percaya kita semua yang ada pagi hari ini adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan. Seperti apapun keadaan kita akan tetap percaya kepada Tuhan. Seperti yang sering kita serukan sama-sama, sekali Yesus, tetap Yesus. Puji Tuhan, saudara. Tuhan kiranya menolong kita untuk melakukan setiap firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan tidak hanya kita ketahui, tidak hanya kita dengar, tapi kita bisa lakukan dalam hidup kita. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu. Kami boleh rasakan sampai hari ini. Terima kasih, Engkau selalu mengasihi kami, Engkau selalu baik buat hidup kami. Ampuni Tuhan segala kelemahan kami dalam kami mengiring Tuhan. Dan terima kasih kalau sampai hari ini Kau tetap setia kepada kami. Dan jadikan juga kami umat-umat-Mu
umat-umat yang tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan hidup kami, roh, jiwa, tubuh kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau yang akan terus bersama dengan kami. Sehingga Tuhan, kami boleh terus berkemenangan hari lepas hari, dan kami boleh tetap mengandalkan Engkau dalam setiap langkah hidup kami. Berkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa melakukan segala pekerjaan kami dengan baik, dengan penuh sukacita, dengan penuh kemenangan, dan tetap mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.